Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rizki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah tentang qiyamul lail dalam kedudukannya bagi seorang hamba atau bagi seorang ahlul ibadah. Seorang abid atau seorang ahlul ibadah melaksanakan qiyamul lail adalah sebagai manifestasi dari sikap khauf atau takut akan ancaman azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melalaikan perintah Allah. Di samping itu juga manifestasi dari sikap roja atau harapan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjauhkan dirinya dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala serta menggantinya dengan kebahagiaan di surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang menjadi hambanya seperti yang difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Yang artinya, dan hamba-hamba Allah Tuhan yang Maha Rahman ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri, dan orang-orang yang melalui malam-malamnya dengan sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Juga dalam surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Yang artinya mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis beliau Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang qiyamul lail seperti sabdanya, An Salim an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal laili. Qala Salim, fakana Abdullahi ba'da zalika la yanamu minal laili illa qalila. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik seorang laki-laki hamba Allah adalah sekiranya ia melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Berkata Salim, maka Abdullah bin Umar sesudah itu tidak tidur di malam hari kecuali sedikit. Hadis riwayat Bukhari dalam syahihnya kitab Fadhail As-Sahabat. Sebagai seorang hamba yang dikaruniai sekian banyak kenikmatan, tanpa sedikit pun Allah Subhanahu wa taala menuntut balas jasa, sudah sepantasnya seorang hamba berterima kasih atau bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran itulah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan cara muqarrabah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang tahu bersyukur. Rasulullah senantiasa menegakkan qiyamul lail atau salat malam sampai kaki beliau bengkak karenanya. Ditanya dalam sebuah hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hatta atfakhat qadamahu fakila lahu atkallafu hada wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhara faqala afala akunu abdan syakura. Adalah Nabi biasa bangun dari sebagian malam sehingga bengkak kakinya. Maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal seperti itu? Bukankah Allah telah mengampunimu dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Rasulullah bersabda, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepadanya? Hadis riwayat Muslim. Asy-Syahih kitab Syifati al-Qiyamati wal Jannati wan Nar nomor 5044. Oleh seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah, ia akan merasakan kenikmatan luar biasa, tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan dari kenikmatan dunia semahal apapun. Mereka menemukan ketentraman, ketenangan, serta rasa aman karena mereka merasa dekat dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemelihara dan penentu alam semesta ini. Abu Sulaiman pernah berkata, pemilik alam, maksudnya orang-orang yang menegakkan qiyamul lail, jauh lebih lezat dalam menikmati malam ketimbang si penganggur menikmati penganggurannya. Dan andai tidak ada malam, aku tidak suka dan tidak ingin tinggal di dunia. Sementara Ibnu Munkadir bertutur, tidak ada kelezatan yang tersisa atau terasa dari kenikmatan dunia kecuali 3 hal, yaitu qiyamul lail, bertemu dengan ikhwan atau teman, dan sholat berjamaah. Para abid itu mereka larut dengan kenikmatan ibadah untuk menggapai kemuliaan hidup di akhirat. Sedangkan kehidupan duniawi yang penuh tipu daya ini bagi mereka seringkali menjadi penyebab lalai akan kehidupan yang abadi, yaitu akhirah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana qiyamul lail? Kedudukannya bagi seorang khalifatullah. Sebagai khalifah, seorang mukmin mempunyai rasa tanggung jawab terhadap nasib umat di sekelilingnya yang sebagian besar di antara mereka masih hidup bergelimang dengan dosa serta kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kedudukannya sebagai khalifatullah, manusia mendapatkan amanah untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat serta memperjuangkan Islam dari kaum yang memusuhinya. Ia sadar bahwa ini adalah pekerjaan berat yang tidak mungkin dapat ia laksanakan tanpa kekuatan serta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka qiyamul lail bagi seorang mukmin yang berstatus sebagai khalifatullah adalah sarana untuk menyampaikan seluruh problema yang ia hadapi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha menyelesaikan masalah. Selanjutnya memohon agar kiranya Dia atau Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar atau solusi serta memberikan kekuatan yang diperlukan guna menyelesaikan tugas yang amat berat tersebut, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai 80.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan dari sebagian malam bersalat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Dia mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami dengan cara yang baik, dan keluarkanlah kami dengan cara yang baik, dan jadikanlah untuk kami kekuasaan yang dapat menolong kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahwa beban yang dipikul oleh mukmin sebagai khalifatullah sangatlah berat, karena di siang hari sibuk mengurus alam, membimbing manusia agar berbuat yang ma'ruf serta mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu, ia tidak akan membiarkan khalifahnya berada dalam kesendirian dan problem-problem yang tak terpecahkan. Disediakan khusus waktu-waktu malam, tempat yang mustajabah untuk berdoa dan memohon pertolongannya. Inna nasi'atal laili hiya asaddu wa aqwamu qila innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan yang banyak. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6 dan ayat 7. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam Qiyamul Lail, yang pertama, bangun antara separuh malam sampai sepertiga malam. Yang kedua, keluar rumah untuk menatap ke langit dengan membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil li'ulil albab alladzina yazkuruna allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang ketiga, disunahkan didahului dengan sholat iftitah, yaitu sholat secara ringan, yaitu 2 rakaat. Yang keempat, sholat tahajud 8 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Kemudian yang kelima, diakhiri dengan sholat witir atau ganjil, misalnya 1 atau 3 rakaat. Kemudian yang keenam, disunahkan membaca doa-doa sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Maka dalam hal ini, orang-orang yang tidak melaksanakan Qiyamul Lail adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya, karena ini merupakan momentum yang sangat mahal. Mengingat mustajabahnya doa yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya yang meminta pada saat itu, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir qala sami'tu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili la sa'atal la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu khairum min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wajalika kulla lailah. Pada waktu malam ada saat di mana tiada seorang muslim yang menemukannya lalu ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebaikan, melainkan pasti akan diberinya baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan saat itu ada pada tiap-tiap malam. Hadis riwayat Muslim. Adakah seorang mukmin yang tidak memiliki masalah dan problem dalam kehidupannya? Tentu sesuatu yang mustahil kalau itu terjadi.
sebab sekian banyak masalah pasti dihadapi oleh orang-orang yang beriman, apakah yang berkaitan dengan keluarganya, pekerjaannya, atau berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang pengajar atau pensiar Islam di tengah-tengah kaumnya. Lebih-lebih dengan musuh yang tidak pernah absen untuk mengincar dan menyelewengkan dari jalan kebenaran, yaitu syaitan laknatullah. Orang-orang yang tidak dapat melaksanakan qiyamul lail hingga subuh sementara tidak ada halangan baginya untuk melaksanakannya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang telah dikencingi syaitan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, syaitan mengikat kudu seseorang ketika ia tidur dengan 3 ikatan. Ia pukul tempat setiap ikatan tersebut sambil berkata, engkau punya malam yang panjang, maka tidurlah engkau. Bila ia bangun dan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lepaslah 1 ikatan. Lalu apabila ia pergi berwudu, terurailah 1 ikatan lagi. Dan manakala ia sholat, lepaslah ikatan terakhir sehingga ia menjadi bersemangat dalam beribadah dan memiliki jiwa yang bersih. Kalau tidak demikian, ia menjadi sempit jiwa dan akan berperilaku malas. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.